Nikmat dong. Nggak ada laki nggak nikmat ya? Bener dong, ya kan? Hai. Aduh gila. Hai juga. Welcome to my channel, Divantra Channel. Nah, ini ada Vivi, ada Karere. Hai, sinian dong. Langsung aja nih Karere. Karere. Definisi laki menurut lo? Menurut gue laki itu keberuntungan. Keberuntungan karena laki. Laki. Jadi keberuntungan. Jadi kalau kita mendapatkan laki, ya itu keberuntungan kita. Oke. Walaupun dapetinnya yang tanda kutip tetap beruntung ya. Ya beruntung lah. Beruntung. Kenapa bilang beruntung? Ya karena kan kalau kita ada laki, ya selalu beruntung. Enggak juga, ya Nggak kan? boleh gitu. Itu menurut Karere. Oh, jadi ini lagi membalas laki. Kalau Kayaknya menurut dari lo, dari gue, kalau kan? menurut lo kenapa? Kalau menurut- Like, definisi laki menurut lo gimana? Laki itu apa ya? Laki itu kadang-kadang enak, kadang-kadang nggak enak, kadang-kadang nikmat, salah ya. Definisi Bu, definisi menurut lo definisi laki apa? Laki itu apa ya? Kenikmatan. Oke. Definisinya kenikmatan. Iya, kenikmatan. Definisinya kenikmatan. Satu kata aja. Kenikmatan. Oh, jadi Emang nikmat. Nikmat dong. nggak ada laki nggak nikmat ya? Bener dong, ya kan? Ada laki itu nikmat ya. Kita harus menikmati. Bukan tanda ini ya. Jadi tolong jangan berpikiran, maksudnya- ya kan? Definisi laki, ya ada laki menurut kakak kan laki. Ya, beruntung. laki. Nah, menurut Vivi ya mungkin nikmat. Nikmat. Gitu. Iya dong. Nah tapi kalau menurut lo sendiri apa yang nggak enak dari laki? Yang nggak enak dari laki itu, Apa yang nggak disuka dari laki? gue nggak suka laki-laki yang tidak punya komitmen. Contohnya? Contohnya, gimana ya? Dia masih misalkan jalan sama gue, ya kan? Karena kita nggak ada komitmen, dia bebas dong dia jalan dengan yang lain, ya kan? Oh, tidak menyepakati Iya. arti sebuah hubungan. Karena gue tidak menyetujui adanya, kita TPM deh. Nah, Oh, iya, itu kayaknya rugi, bukannya rugi apa ya? Enak di lu, nggak enak di gue Iya, dong, iya, ya kan? benar. Nah, jadi buat gue sangat gue pengennya punya laki tuh yang punya komitmen gitu. Oh jadi gitu Iya. menurut lo. Berarti dari awal itu karena nggak ada kesepakatan kali bahwa hubungannya mau seperti apa. Ya kadang-kadang gitu. gimana ya? Kalau laki-laki zaman sekarang kan gini, ya udah kita ketemu atau kita udah kenal lama nih misalnya gitu, kita jalan ya kan, kita ada do something apalah misalkan gitu kan. Pokoknya Kalau udah perempuan gitu. kan lebih main ke perasaan dong, ya kan? Tapi kalau laki dengan gampangnya, kalau mungkin beranggapan, oh udah, lu kan udah sama gue, ya berarti kita udah jadian atau gimana? Karena kan sekarang jarang sekali laki-laki yang mau berkomitmen gini, kita pacaran yuk. Nggak banyak sekarang. nggak pakai omongan lagi Iya, gitu. nggak banyak gitu. Tapi sebenarnya statement itu sangat penting. Supaya Karena apa? kayak sebuah pengukuhan bahwa ya lu milik gue gitu. Iya, Walaupun tidak tertulis iya. secara resmi ya kan. Iya, Gitu. karena itu juga yang menjadi pegangan kita lah istilahnya gitu kan. Kalau nggak ada komitmen itu, mereka bisa habis dari sini, oh besok kok lu jalan sama ini loh? Kenapa? Gue kan cuma temen, kita juga nggak ada apa-apa, ya kan? Oh enak di lu, enak di gue dong. Kita kan nggak ada komitmen. Nah, sedangkan kita udah pakai hati misalkan, Berarti gitu kan? freelance dong. Berarti kita ini dong. Freelance dong. Cuman enak sama enak aja dong. Nah gitu. kan, ya Oke. jangan dong, rugi Ya, ya. dong. Berarti hal yang tidak suka dari laki-laki adalah tidak menghargai atau tidak ada komitmen. Iya. Kalau Karere Kalau aku sih ya suka laki kalau suka bohong. bohong ya. Kenapa Kak? Ya kalau cewek itu kalau dibohongin kan sakitnya tuh di sini. Ya. Itulah. Nah, tapi kalau perempuannya sendiri suka bohong gimana? Bisa ditoleransi. Jadi gini, jadi itu bukan menggambarkan laki-lakinya dong, berarti menggambarkan sifat umumnya manusia. Nah, dalam arti kata, maksudnya apa yang lu nggak suka dari laki-laki? Karena perempuan juga bisa bohong, bener Ya. nggak?
Iya, Iya oke. kan? Tapi kadang-kadang kalau laki-laki itu kan suka menduakan ya. Oh. Apa namanya? Bohong dalam arti ada the other woman gitu Oh, loh. oke. Jadi bohong bukan dalam hal apa-apa. Jadi kalau menduakan ini, lah. iya. Nah, Kalau ini memang yang dalam udah ada sebuah udah hubungan. ada ceritanya yang komitmen. udah ada Iya, hubungan gitu. sudah ada hubungan tuh biasanya laki-laki suka bohong, itu yang paling saya tidak suka gitu Oke. dengan laki-laki. Berarti satu bohong, satu komitmen gitu. Oke, itu kita ngomong yang tidak suka. Nah, kalau ibu sendiri Masih enak sih Bu sekarang. Masih udah resmi Bu. Oh kalau oke kita fair. Padahal ada orangnya loh di sana. Nah bedanya kalau yang udah berumah tangga sama yang belum berumah tangga. Kalau yang berumah tangga itu kan lebih ke mungkin sifat-sifat yang dulu yang kita nggak pernah ketemu pada saat kita belum menikah itu muncul pada saat kita udah menikah. Pasti kakak udah ngalamin kan. Tapi begitu kita belum menikah, nah itu yang mungkin kayak dia akan menganggap ya udah kan kita belum menikah toh, kalau misalnya gue batalin janji, atau yang mungkin dengan gampang pikiran laki-laki itu sering terlalu efisien, maksudnya ya udah nggak make perasaan. Jadi kalau dia batalin sesuatu, dia nggak akan mikir dampaknya si perempuan akan kesel gitu. Misalnya contoh nih soal janji ketemu misalnya gitu kan, ya habis gimana kan gue lagi sibuk gini ya tapi kan harusnya bilang dong, kita kan udah janji jam 5 ketemu misalnya. Itu lebih ke situ kalau dalam hubungan pacaran. Tapi kalau dalam hubungan pernikahan biasanya lebih ke habitnya laki-laki yang kita kadang nggak suka. Contoh misalnya kayak gue tuh misalnya suami gue tuh suka sesuatu yang buat gue kesel, taruh baju sembarangan contoh. Nah hal begitu paling biasanya kalau dalam rumah tangga yang kok jorok banget sih misalnya nih contoh gitu. Atau dia makan ada yang mungkin makan naik kaki, lagi makan kakinya naik, itu hal yang begitu yang kita kurang suka. Nah biasanya itu yang muncul tuh habit-habit yang kita nggak pernah ketemu pada saat kita sebelumnya. Terus kalau yang tadi ngomong definisi tentang laki-laki, menurut gue definisi macho. kenapa maco? Nggak semuanya maco. Bukan Gue maco ngebayanginnya tuh laki-laki itu mantan, seorang maskulin. Nah di luar dari kemaskulinan, gue nggak nganggap itu laki. Kan ngomong definisi laki menurut gue ngambil gambaran laki-laki itu macho, maskulin gitu. Jadi kalau selama dia enggak muncul sisi maskulinnya, menurut gue belum laki. bukan laki. Iya gitu. Oh banyak juga loh yang maco gitu ternyata. Hai Cin gitu kan, ya kan? Ya itu berarti kan belum maskulin. Iya, jadi kita nggak bisa ngelihat dari physically ya. Ya physically. Pokoknya Iya. maksudnya gini, cowok itu kan pasti ada secara gesturnya, dari secara dia ngomong, pola pikiran. Sisi maconya itu bisa muncul dari betul situ. sih. Kalau Betul. dia memandang Kalau definisi dia laki, ada ya. sedikit melenceng dari kemaskulinan, ya Itu berarti bukan gua laki. bukan Ya, laki, dan oke. gua nggak suka. Iya, Itu juga bisa. Kalau aku Ya, masuk nggak sih? Masuk kan? Masuk. Ya, Setuju lah itu iya dengan apa statement pendapatku. itu. Pendapat itu setuju. Nah, terakhir ya. Nah, yang paling enak dari laki-laki, kakak deh. Yang paling enak dari laki-laki menurut kakak? Dari Apa ya? Ya apa? Pasti ada dong. Oh, laki-laki tuh Ya iya ya ada dong laki-laki tuh ya yang paling enak ya ketika kita disayang, ya kan, terus kita dimanjain. Ya yang lain-lain ya itu deh. kalau menurut lo Abis kalau ditanya yang paling enak udah langsung tanda kutip ke situ dong, ya kan? pasti ada yang beda. Ada yang ngomong gini, laki-laki menurut gue yang paling enak adalah pada saat dia ngasih duit. Nah kan beda kan. Jadi ada orang yang langsung lari konteksnya material, material gitu. Ada yang enggak, maksudnya langsung ya udah laki menurut gue enak tuh begini-begini gitu. Kalau buat gue laki yang paling enak itu adalah di saat dia mengakui keberadaan pasangannya. Iya dong, kita diakui kalau kita memang pakai hati dan cinta gitu ya. Kan banyak tuh yang Jadi secara treatment Iya, lo pengen treatmentnya. dihargai, di treatment Iya. dengan
Itu udah diakui keberadaannya, itu ya kan? menurut lu tuh udah paling Kita enak gitu. misalkan kita dibawa ke lingkungannya, diperkenalkan ini, kita merasa dihargai kan? Hubungan Nah, serius ya. Iya. Diperlakukan sebagaimana mestinya Iya, gitu. Itu yang buat betul. lu akan wah ini laki-lakinya menyenangkan Iya. gue gitu. Itu aja yang penting. Kalau Masa sih? iya dong, karena saya iya, menjunjung tinggi apa ya istilahnya. Bukannya kita pengen nggak juga dong, kalau memang dia mau serius dan dia memang serius, ya dia harusnya oh ya ini Iya. dia bawa ke temennya. Maksudnya paling atau- nggak dihargai lah. Iya. Jadi dalam arti kata Iya. mau apapun case-nya kita akan menyenangi laki kalau laki itu menghargai. Iya. Dari sisi menghargai ya gitu. Kalau aku dari sisi bahwa laki-laki itu harus menyayangi wanita. Jadi kita suka kalau dimanja-manja, disayang-sayang. Itu yang bikin jadi senang sama laki Iya, ya. jadi kita semakin jatuh hati lah sama lelaki. Waduh, romantis Mungkin ya. secara Ada. garis besar mungkin ya itu persamaannya ada lah ya. Mungkin satu dihargai sama pasangan kita sendiri. Yang kedua diakui keberadaan kita. Mungkin ya dimanapun pasti ada kadang bukan pacaran ya. Kadang suami istri pun kalau misalnya dia nggak diakui, misalnya di jalan-jalan sama temen tiba-tiba tapi istrinya nggak dikenalin atau suaminya nggak Iya, banyak dikenalin. banget yang kayak Ada gitu, banyak banget yang kayak Jalan gitu. tiba-tiba dia jalan duluan, Iya. dibiarkan nggak Iya, digandeng, jadi nggak ada paling- keromantisan, Ya, benar. paling nggak atau menghargai. enggak banyak juga kejadian yang mereka udah berumah tangga tapi mereka punya kayak sosmed gitu tapi kayak merasa nggak ada pasangannya gitu loh. Ini lu sebenarnya udah nikah apa belum sih, misalkan kayak gitu ya. Lu Ini punya pasangan atau- berdasarkan pengalaman pribadi. Ya. Hubungan paling lama dalam hubungan mau pacaran kayak pokoknya hubungan dengan laki-laki, Iya. kakak paling lama berapa lama? Wah, aku kalau dengan Paling lama ya mau Oh, masalah paling lama. misalnya mau dari hubungan dari pacaran sampai menikah atau misalnya kalau belum ada yang fase sampai pernikahan itu hubungannya berapa lama, bertahan berapa lama itu sampai berapa lama lah gitu? Apakah 2 tahun, 3 aku tahun? 8 tahun. 8 tahun tuh Iya. udah yang paling the best ya. Ya, the best. The itu. best. Dari Itu dari- cinta monyet Heeh. sampai cinta beneran. Itu sampai proses nikah, Kak? Eh, Putus dulu atau dalam tanda kutip ya. maksudnya Iya. prosesnya hubungannya udah langsung Ya, sampai intinya berhubungan dengan awalnya berteman, kemudian menjadi pacaran, menjalin hubungan menuju ke serius itu 8 tahun. itu pas Paling lama. pengalaman paling lama. Ya. Kalau lo berapa tahun? 6. 6. Berarti kita saling setia ya. Ya Cukup sebenarnya gila. walaupun kan banyak orang yang bilang gue Gemini tuh player, Gemini tuh nggak setia gini-gini. Jangan salah, di saat dia Masa memang- sih? Iya, di saat dia belum ada komitmen dengan orang, dengan seseorang, oke dia bisa dengan siapa aja gitu ya, dia jalan sama siapa aja. Tapi di saat dia udah pakai hati dan punya komitmen, dia lama. Memang Gemini itu begitu lama, tapi dikit-dikit ya adalah. Sedikit-dikit Enggak, biasanya tahu. biasanya Wajar lah. Gemini juga sebenarnya menclok sana menclok sini itu tapi karena juga belum ketemu sama yang pas. Iya, tapi kalau begitu udah ketemu pas- sama yang pas, pas segala-galanya, itu bisa udah. dia yang lebih mencintai laki-lakinya Betul. dibanding Tapi si kalau perempuannya. Cancer itu orangnya setia. Ya dari mana? Dia kalau masih sama- Itu kata Sambu, siapa? Kata kalau- kakak apa? Kata Aku. kan Kakak, ya harus kakak objektif Cancer. dong. Nggak bisa, bisa. harus dari kita Iya. ya kan. Itu kata situ. Nggak bisa. Bukan kata kita. Tapi Jadi- benar-benar kalau Cancer itu rata-rata setia sebenarnya. Sebenarnya, cuma enggak, dia tuh setia, cuma dia tuh pengen apa namanya? Diakui di depan orang bahwa ini loh gue banyak yang suka, ini loh gue padahal oh jadi masih itu Apa ya ya butuh kepengennya? pembuktian ya kalau ternyata banyak fans gitu. ya dia suka kalau suka tebar pesona, kemudian dia suka kalau banyak yang ngefans. Tetapi kalau dalam satu hubungan, Cancer itu biasanya sangat setia. Dia nggak untuk selingkuh itu ada apa namanya Masa sih? sekian 0% deh. Oh ya? Betul. Terus nggak sih? Terus besok kita keplek. Ya Allah. Oh gitu. Jadi kakak tipe setia. Aku tipe setia dalam sebuah hubungan. Oh jadi setia ya? Jadi kalau Cancer itu, jadi kita nih bahas bintang, Iya. bukan bahas laki ya.
Ya sebenarnya bahas laki tapi mengarahnya juga ke sebenarnya bintang. sih kan semua bintang bagus ya. Kalau kita mau lihat dari zodiak, dari bintang semuanya bagus. Ada Semua juga punya bintang 7 punya buat sakit kepala. Jadi 8 tahun. Kalau Ye 6 Ngana tahun paling lama dulu. Pernah pacaran 6 tahun. itu Ya gitu. yang artis juga ya. Yang artis itu. Oh, itu Yang paling waktu yang sering main ke rumah aku juga ya, Bu. Tiap hari kita jalan bareng Itu kayak 6 tahun ya, Bu. Ya Allah, tolong. Jadi apa namanya? Enggak, kalau mau lihat dari sisi bintang Ibu lagi. auranya ini sih lingkungan artis. Oh, gitu ya. Iya, yang dapetnya artis lagi. Jadi banyak yang fans ya. Kebalik sekarang. Itu 6 tahun Jadi ya, Bu. kalau Gemini ini, kalau ngomong dari Gemini, dari gue pribadi gitu ya, gue kalau udah pakai hati gitu, mau berantem atau sakit kayak gimana pun gitu, susah buat ngelupain, susah buat bilang putus, gampang gitu bilang putus ya, kita udahan. Tapi pasti di saat misalkan dia yang merajuk atau gantian kita Ngambek gitu. itu cepet lagi baiknya. Itulah Gemini gitu, cepet marah tapi cepet baik gitu. Jadi di situ mungkin ya karena itu jadi kita lamanya tuh begitu. Tapi sebenarnya Bu bukan karena itu juga sih, Bu. Itu karena cikanya, Bu. Iya. Bautnya pas gitu ya. Kayak mau gimana pun juga, tapi kalau bautnya itu nggak pas antara Mur sama itunya nggak klek gitu. Pasti bergeser-geser. Geser-geser pasti nggak balik, Bu. Iya. Ya kan? Nah, itu dia kalau udah pas udah Itu cocok. karena pas, kalau nggak pasti bye nek. Pindah juga kali. Susah lagi ya kan, nemuin yang pas lagi kan. Gitu. Jadi ada prinsip mendingan memperbaiki daripada mencari yang baru ya kan. Masa. Iya, diperbaiki aja yang Memperbaiki sambil selingkuh dengan yang baru gitu ya. ngajarin dia. Kalau nggak boleh kayak gitu lah. Jadi sekarang dengan 1 7 tahun, 1 6 tahun. Gue juga kurang lebih sih bumper 6 sampai 7 tahun juga hubungan. Nah, dari pengalaman itu berarti untuk memulai hubungan yang baru lagi, apa nyari tipe yang sama atau cari tipe yang berbeda? Kalau gue sih nggak nyari ya, kebetulan maksudnya gini, nggak difokuskan gue pengen nyari lagi yang kayak gini, enggak. Tapi kenapa dengan dengan tipe yang sendiri, sama misalnya dengan gitu. sendirinya gitu kesortir, misalkan ada beberapa yang deket gitu kan, itu mungkin karena bukan tipe gitu, akhirnya kan jadi mental sendiri gitu kan. Nah ketemunya pasti yang sama-sama gitu, makanya orang bilang emang tipe lu ya Vi yang kayak gitu, misalkan kan suka banyak orang yang ngomong kayak gitu tanpa disadari, sebenarnya kita nggak nyari, memang diketemunya kayak gitu gitu. Memang udah tipikalnya ya, Iya. Bu ya. Bener ya? Iya. Nah, kalau kakak, apakah dengan pengalaman yang udah lewat akan mencari orang yang sama, atau mungkin udah mungkin gue nggak cocok sama tipikal yang begitu, gue mau cari yang berbeda deh gitu. Kalau kakak sih nggak begitu, jadi ya mengalir aja. Saya dapatnya beda-beda tipe sih kadang-kadang ya. Cuman yang bisa saling mengerti, saling menghargai itu yang agak sulit. Kenapa hubungan saya lama, selalu lama-lama, dan permasalahannya itu biasanya saya justru tidak jadi merit karena dia di keyakinan ya. Beda keyakinan. Jadi saya berpisah selalu baik-baik. Jadi tidak pernah berpisah karena satu kesalahan, baik di pihak kakak maupun di pihak Si cowok itu. si cowok. Tapi biasanya saya beberapa kali itu karena beda keyakinan. Jadi saya sih berpikir kalau memang kita memulai satu hubungan, kalau memang sudah beda keyakinan, lebih baik dipikir deh dari awal. Karena itu kecewanya ya terus-terusan. Walaupun kakak udah cinta banget, Iya. apa nggak ada kesepakatan tuh ya udah kita masing-masing jaga agama deh, atau salah satu ngikut gitu? Ya memang kan itu diskusi ya, selalu didiskusikan tapi tidak pernah mencapai satu kesepakatan, karena kebetulan mantan saya itu kan kuat juga di dalam keluarganya, di dalam keimanannya. Di saya secara pribadi saya juga kuat gitu, karena saya sudah punya prinsip, saya juga tidak mau merubah-rubah keyakinan saya hanya karena seseorang. Karena apa? Pada akhirnya nanti ketika kita sudah dalam Konflik satu atap, ada gitu konflik, ya. kembali lagi itu kan nggak Iya bagus. sih. Jadi kalau kita memang mau merubah keyakinan apapun itu ya memang didasari dari dasar hati yang paling dalam. Itu saya beberapa kali seperti itu. Ya. Jadi
terakhir nih, satu pesan untuk laki-laki. Kakak mau ngomong apa? Ya. Satu pesan untuk laki-laki. Satu pesan buat laki-laki, jadilah laki-laki yang penyayang, jadilah laki-laki yang jujur, jadilah laki-laki yang tidak pernah menduakan perempuan. Oke? Ibu? Kalau saya apa ya? Apa lo? Satu pesan buat Ngana. Sebenarnya kalau untuk global ya semua juga perempuan sama lah ya, seperti yang Kak Rere bilang, pengennya juga perempuan mendapatkan laki-laki yang jujur, yang bertanggung jawab, ya kan, sayang gitu kan. Itu mah udah itu ya, memang semua juga pasti maunya yang kayak gitu kan. Ya agak sama juga, memang kita juga pengennya yang kayak gitu. Jadi kalau jadilah laki-laki yang berwibawa kali ya, yang berwibawa, yang bisa menghargai pasangannya, ya kan, apapun itu, ya siapapun itu, yang bertanggung jawab. Kita juga nggak mungkin terlalu ini ya, terlalu hiperbola ngomong jadilah laki-laki yang baik, jadilah, nggak mungkin juga ya kan kalau ngomong jadilah laki-laki yang baik. Emang lu bener, emang lu sebagai perempuan lu juga baik gitu kan. Cuma emang emang paling harapan kayak lo tuh kan bilang ya jadilah laki-laki yang lebih wise ya, berwibawa, bertanggung jawab, ya kan, menghargai, iya itu aja gitu. Karena kalau kita bilang jadilah laki-laki yang baik, dia bisa baik di depan kita, ya kan, tapi kita nggak tahu di belakang kita seperti apa, kan? Kayak gitu ya kan, bisa aja manis-manis, ya gue baik depan lu bla 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 bla, tapi di belakangnya bangsa atau apa, kita kan juga nggak tahu. Jadi kalau dia menjadi laki-laki yang bertanggung jawab dan dia menjaga komitmen dia terhadap pasangannya, ya kan, bisa menghargai pasangannya, ya kan, itu udah pasti baik, ya, udah pasti baik. Tapi laki-laki baik belum tentu bertanggung jawab dan berwibawa serta bisa menghargai pasangannya. Cuman baik aja ya, gitu ya. Itu dia. Tapi kalau dia udah bertanggung jawab, punya wibawa dan dia juga menghargai pasangannya, udah pasti baik. Udah pasti ya. Udah jadi pasti itu paket, baik. udah Iya, satu paket paling enggak. Betul. Oke guys, itu bincang-bincang kita hari ini bersama wanita-wanita tangguh, wanita-wanita mandiri, wanita-wanita oke dan keren ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you. Bye-bye.